terkait blending? Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang namanya komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi payakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga
gagal bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun. Dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi payakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya.
Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa colong nggak sih? Colongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan
aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebut dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar. Kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat
dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang namanya komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat,
yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun. Dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi payakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners.
Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebut dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun. Dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi
dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebut dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat
oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan.
Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending
Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi payakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga
ilegal bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun. Dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya.
Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan
aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat.
dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang namanya komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat
yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang namanya komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners.
Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi,
dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebut dulu. Merasa kecolongan nggak sih? Kecolongan nggak sih Pak dengan Ibu? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan. Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat
oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tersangka kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah, Tribuners, dan juga produk kilang PT Pertamina Patraniaga ya berpotensi untuk bisa dituntut hukuman mati. Nah loh, pasalnya peristiwa pengoplosan BBM Pertamax ini, Tribuners, seperti yang kita tahu kan dilakukan ya dalam periode 2018-2023. Dalam periode itu juga Indonesia sedang dihantam pandemi COVID-19. Peluang tuntutan hukuman mati ini disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam konferensi pers yang dilaksanakan hari ini di Gedung Kejagung Jakarta, Tribuners. Meskipun ada peluang hukuman mati, tapi penyidik dari Kejaksaan Agung ini masih akan terus melakukan pengembangan penyelidikan ya terkait kasus korupsi ini, termasuk menilai apakah para tersangka ini layak untuk dituntut hukuman mati ataupun tidak. Burhanuddin juga mengatakan belum ada temuan baru dari penyidik terkait kasus mega korupsi ini, tapi dia kemudian mendesak agar penyidik dari Jampitsus Kejagung bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus ini sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung sendiri sudah mengungkap kerugian negara ya Tribuners ya akibat korupsi di Pertamina ini yang jumlahnya mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian ini diyakini jauh lebih besar karena perkara tersebut sudah berlangsung sejak 2018 sampai dengan 2023. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan terkait adanya peluang hukuman berat kepada tersangka dalam kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah tersangka dari PT Pertamina Patraniaga dapat dituntut hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. Dirinya mengungkapkan terbukanya peluang tersebut bagi para tersangka lantaran kasus ini terjadi saat pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 hingga 2023. Meski demikian, Burhanuddin menyebut hingga saat ini belum ada temuan dan tersangka baru dari kasus ini. Namun dirinya mendesak agar tim penyidik dapat bekerja cepat dalam penyelesaian kasus ini. Terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebut dulu. Merasa colong nggak sih? Colongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tidak menaruh rasa curiga terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan Pertamina. Hal ini menanggapi kasus tersebut yang terjadi saat ia masih menjabat, yakni pada tahun 2018 hingga 2023. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 6 Maret, Jokowi menyebut jika ada kecurigaan maka sudah ditindak sejak dahulu. Menurutnya dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mendeteksi penyelewengan semacam ini. Pasalnya Pertamina merupakan perusahaan besar di bawah naungan BUMN yang membutuhkan manajemen kuat. Jokowi menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris. Namun, meski semua pegawai telah melewati serangkaian tes, tidak ada yang menjamin bebas dari penyelewengan.
Jokowi pun meminta segala bentuk pelanggaran diproses secara hukum. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat,